teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kan udah pada Wabarakatuh. baca materinya kan ya tentang bab 13, yaitu Decision Support System atau DSS. Sekarang kita langsung lanjut ke diskusi aja ya sambil review isi materinya biar lebih paham, nggak cuma teori doang. Ya, mulai aja. Yang pertama, terkait DSS. DSS itu sistem yang dibikin buat bantu manajer dalam ambil keputusan, khususnya buat masalah yang disebut semi-structured problems. Artinya masalahnya nggak sepenuhnya bisa dipecahkan pakai aturan baku, tapi juga nggak sepenuhnya chaos kayak unstructured problem. Di materi juga dijelasin ada tahapan pengambilan keputusan menurut Simon, yaitu intelligence, design, choice, dan review. DSS ini paling banyak bantu di bagian desain dan choice. Nah, pertanyaannya, menurut kalian itu kenapa DSS kurang cocok buat masalah yang totally structured atau sebaliknya, yang unstructured banget? Ada yang mau jawab? Tahu nggak? Aku mau jawab ya. Jadi kalau menurut aku, masalah yang struktur itu udah jelas solusinya. Kita tinggal pakai SOP atau aturan sistem, jadi nggak perlu di SS. Sedangkan kalau unstructured itu kadang sangat subjektif, kayak ngelakuin merger, buka cabang baru, atau masuk pasar asing. Di SS itu butuh ada pola sedikit buat kerja, jadi dia nggak akan bisa bantu maksimal kalau masalahnya bener-bener abstrak atau politis banget. Setuju sih sama Ulpi. Jadi di slide Gori dan Scott Martun juga tadi dijelasin, digambarin juga DSS itu katanya paling cocok di tengah-tengah buat level manajerial yang sering ngadepin kayak keputusan penting tapi masih bisa didukung sama data, terus juga sama model analisis. Terus DSS ini juga tuh bukan ngasih jawaban final tapi ngebantu buat nyaring pilihan. Tapi saya mikir itu ya, kayak mana nanti ke depannya kan AI itu makin berkembang ya. Kira-kira DSS tuh bisa nggak sih ya bantu buat masalah unstructured itu? Sebenarnya bisa aja sih, apalagi kalau digabung sama teknologi kayak expert system atau neural network. Tapi tetap aja, DSS itu masih terbatas sama input dan data. Jadi kalau masalahnya berbau etika atau kebijakan strategis yang kontekstual banget, tetap butuh pertimbangan manusia, gitu. Sekarang kita masuk ke ini yuk, bahas soal GDSS alias Group Decision Support System. Kan di materi itu dijelasin ya, kalau GDSS itu dikembangin buat bantu pengambilan keputusan dalam kelompok. Nah, menurut kalian apa sih bedanya sama DSS biasa dan kapan GDSS itu lebih relevan dipakai? Kalau kataku DSS kan fokusnya ke dukungan individu ya, biasanya satu manajer. Tapi kalau GDSS itu supportnya ke tim atau kelompok yang lagi diskusi bareng buat ambil keputusan kayak divisi, komite evaluasi dan semacamnya gitu. Nah, terus setuju sama punya Tri tadi, terus ada sedikit tambahan dari materi tadi tuh kalau GDSS ini tuh punya bentuk yang variatif juga. Ada yang namanya decision room, terus ada local area decision network sampai computer mediate conference. Jadi semua bentuk ini tuh tergantung dari ukuran grup dan lokasi anggotanya. Ada fitur-fitur kayak voting anonim juga yang bisa bikin diskusi itu tuh bisa lebih netral.
Aku suka bagian itu sih. GDSS jadi bukan cuma alat bantu, tapi juga bisa merubah dinamika diskusi. Kayak bikin semua anggota punya kesempatan yang sama buat nyampein pendapat, tanpa takut kalah suara sama yang dominan gitu. Terus untuk topik ketiga terkait DSS versus expert system itu aku ada pertanyaan sih. Menurut kalian itu apa perbedaan utamanya dari DSS dan mana yang lebih powerful buat ngebantu manajer ambil keputusan itu? Kalau kataku, expert system tuh kayak nyimpen ilmu dari para ahli ke dalam bentuk if then bukan sih. Jadi dia bisa kasih saran keputusan dan ngejelasin logikanya. Nah, sementara DSS itu lebih ngasih alat bantu sama pilar informasi, tapi keputusan akhirnya tetap di tangan manajer. Tapi kan meskipun expert system itu lebih pintar, dia juga punya keterbatasan. Misalnya nggak bisa handle pengetahuan yang kontradiktif. Dia juga nggak punya intuisi kayak manusia. Jadi di SS itu walaupun lebih simpel tapi lebih fleksibel karena tetap melibatkan otak manusia. Dan kalau dari segi biaya sama waktu pengembangannya, DSS itu lebih cepat dibangun. Kalau expert system perlu waktu lama buat kumpulin knowledge dan rule base-nya. Jadi nggak semua perusahaan cocok langsung pakai expert system. Kalau sekarang, gimana misalnya kita semua jadi manajer di perusahaan? Kira-kira dari semua sistem yang udah dipelajarin, kalian lebih pilih pakai DSS, GDSS, atau expert system? Aku duluan ya. Jadi kalau aku tetap pilih DSS sih, soalnya simple, relevan, dan aku masih bisa kontrol keputusan secara penuh. Kalau aku sih, aku pinginnya gabungan DSS dan AI. Jadi tetap fleksibel, tapi juga cepat. Kalau dari Kalau aku Kak sih Risma gimana? kalau dari aku pilih eh, GDSS ya karena budaya kerja sekarang itu kan lebih kolaboratif. Terus kita juga nggak bisa kerja sendiri kan kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri tuh aku tuh penasaran banget pakai expert system. Kayaknya keren gitu. Terus bisa jadi referensi pinter yang betul-betul membantu gitu. Itu sistem yang penting untuk ngebantu ngambil keputusan yang nggak sepenuhnya bisa diproses otomatis kan. Jadi DSS ini bisa mendukung manajer lewat informasi bukan menggantikannya. Terus JDSS itu juga versi timnya dan cocok di era kolaborasi sekarang. Terus kalau expert system itu tuh merupakan menurut aku pengembangan lebih jauh dari kecerdasan buatan meskipun punya tantangan teknis dan etis. Jadi intinya semua sistem ini tuh bisa saling melengkapi tapi peran manusia tetap